saya akan menggugat balik. Dan dalam masalah terutama itu anak, biar bagaimanapun, ya anak itu adalah utama untuk saya gitu, karena saya mengandung, saya yang melahirkan gitu, dan nggak mungkin saya masa tega meninggalkan anak tuh, enggak. Jika anak itu dipegang sama dia. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, sekian lama membungkam, akhirnya penyanyi dangdut Mega Mustika mau angkat bicara seputar perpisahannya dengan Johnny Iskandar. Setelah membantah keras terlibat perselingkuhan, Mega dikabarkan kabur dan meninggalkan 2 anaknya. Kini kepada Cek dan Dicek, Mega Mustika akhirnya mau membeberkan kisah hidupnya setelah Johnny Iskandar menyatakan resmi bercerai dan bahkan kini telah menikah lagi. Drama kehidupan 2 penyanyi dangdut Johnny Iskandar dan Mega Mustika nampaknya tidak pernah selesai. Kalau selama ini Johnny lah yang lebih banyak bicara pada pers mengenai perceraiannya dengan Mega Mustika dan pernikahannya yang gres dengan Malikal Mulki 30 Agustus lalu, kini giliran Mega Mustika yang angkat bicara. Tidak tanggung-tanggung, kepada Deden Bahrudin dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, ibu 2 anak ini mengaku telah siap menggugat balik mantan suaminya Johnny Iskandar. Mega juga membantah sejumlah hal yang selama ini ditudingkan Johnny padanya. Kepada Cek dan Dicek, Johnny memang pernah mengemukakan salah satu alasan perpisahan karena Mega terlibat perselingkuhan. Itu kan hanya rekayasa dia aja, ya kan? Dia belum pernah melihat bukti gitu. Itu kan hanya mendengar pengaduan, dari apa, gimana ya, pihak, sana sini gitu, hanya mendengar dan dia belum pernah melihat bukti gitu. Kalau untuk membuktikan ini semua, pengakuan lisan dia di Polres, 3 hotel yang dilaluin, itu lisan. Tidak perlu bukti kalau sudah lisan. Tidak perlu bukti dan saksi. Benarkah Mega meninggalkan Johnny dan 2 anaknya tanpa pamit seperti yang pernah diceritakan Johnny pada Cek dan Dicek? Itu sebenarnya bukan meninggalkan ya, saya waktu itu ada keperluan lain, terus anak saya tuh, si Dewi, lagi asik main Jet Coaster gitu. Karena saya nggak mau mengganggu dia senang gitu ya, saya nggak bilang sama dia gitu. Dan itu pun saya meninggalkan bukan meninggalkan sendiri, anak saya sendiri, itu pun ada adik saya, ada tante saya waktu itu. Kalau dalam pengakuan dia itu hanya sekedar membiarkan anak main-main supaya pikirannya tenang. Lah kenapa membiarkannya kok sampai 4 bulan? Menurut Hakim Pengadilan Agama Tangerang, Dr. Andes H. Khairuddin SH, pada tanggal 19 Agustus lalu Johnny telah resmi bercerai dengan Mega Mustika. Apa komentar Mega mengenai perceraiannya itu? Saya kaget gitu, kok saya tanpa dipanggil gitu, terus saya baca juga katanya saya nggak pernah datang di pengadilan gitu. Gimana mau datang kalau kalau surat panggilannya pun nggak ada gitu. Pengadilan juga memanggil Mega melalui kelurahan. Melalui kelurahan juga sekali kelurahan ke rumah. Lalu saya bilang nggak ada di tempat. Lalu mau bilang ada apa enggak? Kalau memang benar-benar nggak ada, saya bilang nggak ada di tempat. Kelurahan cuma nulis sudah nggak ada di tempat. Kelurahan nggak mau pusing nyari-nyari dia. Kedua kali juga begitu, ketiga kali juga begitu. Saya pernah ke rumahnya, tapi emang dasar
kurang jodoh ya. Saksinya juga ada adik saya sendiri. Nggak ada, Meganya juga. Kalau perceraian saya nggak keberatan. Heeh. Kalau masalah yang jadi masalah itu masalah anak dan ya pembagian hak-hak harta bersama gitu. Pemirsa, dua anak hasil perkawinannya dengan Mega Mustika kini berada di bawah pengawasan sang ayah Joni Iskandar. Mereka bertiga tinggal bersama Lika, wanita yang dinikahi Joni 30 Agustus yang lalu. Apakah Mega kini berusaha mendapatkan hak perwalian mengasuh kedua anaknya? Ya, saya akan menggugat balik. Dan dalam masalah terutama itu anak, biar bagaimanapun ya anak itu adalah utama untuk saya gitu, karena saya mengandung, saya yang melahirkan gitu, dan nggak mungkin saya masa tega meninggalkan anak tuh, nggak. Jika anak itu dipegang sama dia, sedangkan dia dalam keadaan begitu moralnya, apa jadinya anak itu nanti kalau besar? Gitu ya. Itu logika. Nah, kalau memang seandainya dia nggak begitu, saya juga rela diambil anak itu. Tapi keadaan dia begitu. Keputusannya untuk bisa mendapatkan hak asuh berawal dari kekecewaan Mega 4 bulan terakhir ini. Sejak berpisah dengan Joni, Mega mengaku tidak bisa lagi bertemu dengan dua buah hatinya. Jangankan ketemu, ngedengar suaranya pun saya nggak boleh ditelepon gitu. Ya dengan alasan bahwa ya ke rumah neneknya lah, terus ke Bogor lah, ada aja gitu alasannya gitu. Kalau mengunjungi rumah itu belum pernah, tapi kalau telepon tuh sering. Saya nelpon, saya mau bicara sama anak saya, terus dia tutup. Dia bilang udah kamu nggak usah telepon anak kamu lagi deh gitu, biar aku yang ngurusin gitu, dia bilang gitu kan. Mega Mustika mengaku tidak mempermasalahkan perkawinan Joni dengan istri barunya Lika. Tapi setujukah Mega bila kedua anaknya diasuh oleh Lika? Itu saya tidak setuju. Justru saya akan perjuangkan melalui pengacara saya untuk anak saya. Iya, sebagai seorang ibu ya. Ya nggak rela gitu, tapi saya harapkan ya mudah-mudahan dia sayang gitu. Entah sampai kapan drama kehidupan Mega dan Joni akan berlangsung. Apalagi sekarang Mega telah menunjuk Abdon Manurung SH dan Hasbullah Karim SH sebagai kuasa hukumnya untuk menangani gugatan balik terhadap Joni, terutama soal anak dan pembagian harta gondok ini. Menurut Mega, ia berhak atas sejumlah benda yang ia miliki bersama Joni saat masih menikah. Soal gugatan balik itu, Joni nampaknya tidak terlalu khawatir. Soal harta gonok gini, dia punya pengacara, saya punya pengacara, gitu saja. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pulau Batam, pulau kecil yang menjadi salah satu aset kebanggaan Indonesia. Lokasinya yang strategis dekat dengan Singapura dan Malaysia, membuat Batam menjadi salah satu lokasi industri Indonesia. Namun di balik kemegahannya itu, konon Batam dituding sebagai tempat bercokolnya berbagai praktek KKN.
Kabarnya di Batam banyak sekali para pejabat yang terlibat dalam berbagai proyek industri dengan mempraktekkan kolusi dan nepotisme. Benarkah perusahaan di Batam merupakan hasil kolusi dengan pemerintah?